Soal Menteri Triumvirat, Bu Kony, dua diantaranya adalah Mendagri dan Menhan. Menurut Anda apakah tepat meletakkan Pak Tito di Mendagri, kemudian Menhan Pak Prabowo? Padahal kita tahu pada waktu pemilu kemarin, dalam tanda kutip, pertarungan di lapangan, di jalanan seperti apa? Saya kira itu menariknya politik ya, itu tuh sangat cair lah, apalagi udah dalam posisi menteri. Dan menurut saya sebuah sikap yang sangat baik gitu. Karena begini, kita harus akui sebenarnya antara dua bersaudara ini kan ada terus kontestasi gitu. Sementara kontestasi itu harusnya selesai ketika ada National Security Council. National Security Council nggak pernah hadir. Sehingga akhirnya menempatkan dua mantan bintang ini ya kan di tempat yang satu pertahanan, satu ke dalam kepolisian, itu akan membuat sinergitas yang diharapkan bisa terwujud gitu. Anda malah melihatnya sinergitas justru. Sinergitas karena bagaimanapun Kementerian Dalam Negeri itu harus bekerja sama juga baik dengan Kementerian Luar Negeri, baik juga dengan Kementerian Pertahanan. Itu satu cara yang pintar daripada Presiden Jokowi menempatkan mereka satu kotak gitulah istilahnya. Jadinya mau nggak mau interaksi itu akan terwujud. Karena begini, harus diakui memang permasalahan dari kementerian lembaga kita selalunya adalah egosentris lembaga dan kementerian. Nah, sepertinya dengan kabinet yang sekarang dibentuk ini dengan orang-orang ditempatkan dan aturan main yang baru, contoh Pak Menko itu sekarang bisa mempunyai hak veto gitu. Itu menjadi menarik. Itu memaksa seolah-olah Pak Jokowi memaksa, oke, kamu kotaknya di sini, kamu kotaknya di sini, kamu kotaknya di sini. Deal with it gitu loh. Jadi betul-betul udah bukan lagi himbauan, sudah bukan lagi ajakan, sudah benar-benar mau tidak mau, you like it or not, even though with your enemy gitu kan. Kita harus bicara dan harus duduk bersama. Tapi Bu Kony kaget nggak Prabowo Subianto jadi Menhan, Bu? Saya kaget. Karena menurut saya harusnya, tapi kan saya nggak mendahului presiden jauh lebih pintar daripada kita semua apakah jadi presiden. Tapi menurut saya harusnya beliau itu Menko Polhukam. Karena kalau Menko Polhukam akan lebih tepat lah di mata saya daripada di Menhan. Karena gini, Menhan itu menjadi kontroversial. Mau tidak mau ada empat hal yang melekat di dalam seorang Prabowo Subianto. Misalnya masalah pelanggar HAM itu. Saya nggak bilang beliau masih pelanggar HAM, tapi itu sesuatu yang harus di-clearkan. Kemudian beliau itu dibilang one man show orangnya. Nah, itu mesti dia bereskan. Kemudian apalagi? Cap lagi bahwa pernah kalau nggak salah di era Pak Habibie ya dianggap pengkhianat negara. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kan menjadi beban. Apalagi dibersihkan dulu. Nah, itu dibersihkan. Jadi menurut saya sekarang akhirnya Kementerian Pertahanan punya dua beban. Satu beban menuju kepada Kementerian Pertahanan yang ideal dengan filosofi kebijakan yang betul terkait visi presiden dan evaluasi total tentang konsep pertahanan keamanan kita. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai dunia internasional ini kemudian bereaksi negatif. Contoh, Guardian Inggris langsung mengeluarkan statement di halaman pertama kalau nggak salah menyatakan bahwa ini kemunduran terhadap HAM Indonesia. Kemudian Sydney Morning Herald menyatakan bahwa bagaimana mungkin 6 months ago you still enemy gitu. Sekarang tiba-tiba dalam dunia kaget. Dunia itu kaget. Dan bagaimanapun kalau kita bicara tentang konsep pertahanan ke depan, ini kan kalau Presiden bilang harus mengikuti visi beliau, ini mau tidak mau harus terwujudlah visi poros dirgantara, poros maritim, poros permukaan, poros maya dunia. Itu sebuah target yang menuntut teknologi, menuntut industri, menuntut kemampuan alutsista gitu kan, yang harus kita mampu sendiri. Nah, itu membutuhkan kerjasama internasional. Baik, Anda lebih serak sebenarnya kalau Anda sebagai pengamat militer Prabowo Subianto di Menko Polhukam jika dibandingkan dengan Menhan. Saya sekarang akan bergeser, Bu, ke kementerian yang lain. Menteri Agama, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ini bukan pertama kalinya Menteri Agama dijabat oleh dia yang berasal dari kalangan militer, namun kita sudah punya dua menteri yang lalu untuk di posisi Menteri Agama ini. Bagaimana kemudian dia nanti akan berkontribusi atau secara signifikan menghapus atau memberantas radikalisme itu. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bu Kony, apakah tepat kemudian melawan paham radikalisme, intoleransi, terorisme dengan menempatkan purnawirawan jenderal di posisi Menteri Agama menurut Anda? Saya rasa sih tepat-tepat saja, karena begini, bagaimanapun militer itu punya cara. Ya, bagaimana dari puncak berkata A sampai ke bawah itu berkata A. Contoh nih, saya nggak yakin Menteri Agama lalu misalnya berani memangkas sistem pendidikan atau orang untuk menjadi ustadz. Sekarang kan orang bisa mendadak ustadz, tinggal pakai sorban sedikit, dipotong celananya jadi pendek, udah jadi ustadz. Mendadak ustadz. Mendadak ustadz. Nah, mungkin dengan Pak Fahrul Razi, beliau akan berani membuat sebuah sistem di mana ustadz-ustadz itu ataupun apapun menjadi kiai harus ada titik-titik dasar pendidikannya. Minimum misalnya 3 bulan kah atau berapa bulan kah? Tapi ada sertifikasi ataupun apapun yang bisa diterapkan. Kalau enggak, kita nggak bisa kontrol kan siapa yang akan bicara apa di mana gitu. Itu menjadi penting. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya secara sistemik
dia bisa menghapus ormas-ormas radikal. Dan itu pasti bisa dilakukan oleh Pak Fahrul Razi karena sekali lagi ormas juga butuh koordinasi dengan Kemendagri untuk menghapus ormas-ormas radikal ini. Makanya dari situlah saya bilang makna kenapa ada Pak Tito juga di sana sehingga kan koordinasi di antara mereka akan lebih baik. Dan yang paling penting ini juga menjawab pertanyaan awal, saya tiba-tiba jadi ingat ya. Koordinasi antara dua ini akan lebih terwujud gitu loh. Antara kepolisian dan antara TNI yang selama ini kan sepertinya ada kontestasi atau apapun itulah. Padahal yang salah kan memang cara kita mengelola pertahanan keamanan dan K besar K kecil itu. Tetapi ini menjadi menarik bahwa akhirnya itu direkatkan lah antara Pak Fahrul Razi nanti bagaimanapun dengan Pak Tito pasti akan erat. Tapi radikalisme justru malah Kementerian Agama kita tahu memerangi radikalisme. Radikalisme justru ada di kementerian-kementerian yang lain, Bu. Bahkan Pak Riami Satria Kudu mengatakan 5% TNI radikal. Jangan ditambahin. 3% radikal. Ada juga yang mengatakan di Kemendikbud. Ada yang mengatakan di kementerian yang lain. Bukan cuma kementerian, BUMN. ASN itu sudah terpapar di sekitar angka 25 sampai 35, itu nggak main-main. Masalahnya bukan di Kementerian Agama dong, berarti. Di dalam era medsos ini itu kan bisa berlipat dengan cepat. Betul bukan dalam Kementerian Agama, tetapi justru disitulah peranan Kementerian Agama untuk punya sistem bagaimana tadi membuat sertifikasi siapa boleh berbicara apa di mana dan kapan. Jadi nggak boleh lagi nih ada tiba-tiba orang berbicara di masjid mana atau orang datang dari Arab dari mana tiba-tiba dia pakai merasa dari Habib dari dunia mana kemudian bisa merubah cara kita beragama misalnya. Yang selama ini begitu sangat menghormati satu sama lain. Oke. Terakhir Bu untuk Anda, terkait dengan Luhut Binsar Panjaitan dan Muldoko, kenapa mereka dipertahankan? Kalau saya rasa Pak Luhut itu bagaimanapun juga sudah terlanjur mengurus 10 investasi terbesar seperti dia sampaikan. Dan mungkin ada keraguan untuk menyerah terimakannya itu kepada yang lain atau apapun itu. Yang kedua, sepertinya beliau sudah lebih tahu track untuk menghadapi tuduhan-tuduhan Presiden Jokowi ini terlalu eratlah dengan Cina atau terlalu dibelilah oleh Cina atau apapun itu namanya. Pak Muldoko saya kira track recordnya kemarin memang sangat baik dalam menjaga semua kegiatan dan keamanan Presiden sehingga kemudian beliau masih tetap dipercaya. Koni Bakri, pengamat militer, selalu senang berbincang dengan Anda, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Telah hadir di Prime Time News. Demikianlah perbincangan kami di Prime Time News pemirsa. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.